Lagi rame di timeline mengenai cuan dari produk digital. Ada yang FOMO, ada yang skeptis, bilang ini another levels of scam. Nah, teman-teman percaya yang mana nih? Untuk produk sendiri mungkin teman-teman udah tahu ya. Contohnya itu produk seperti template, ebook, worksheet, e-course, dan berbagai macam varian produk digital lainnya. Terus kenapa ya produk digital itu kayaknya menarik banget dan booming di tahun 2025 ini? Yo guys, kabar gembira nih buat bosku semua yang kemarin udah beli ebook studi kasus dari pengangguran premium. Sekarang bisa untuk sewa akun whitelist Meta Ads resmi ya, dengan fee cuma 4% cuy. Yang mau sewa akun WL bisa langsung DM ke IG gua @pengangguranpremium31 ataupun klik link WA di bio ya. Yang mau nanya-nanya juga monggo DM aja. Menarik karena sebenarnya jujur ya, banyak para pemain penjual online di Meta Ads yang sekarang itu ngeluh cuy, pusing banget jualan produk fisik, udah head to head sama brand dan marketplace, dan yang paling apesnya itu RTS cuy, yang tingkatnya makin ngenes aja, udah jatuh tertimpa tangga, udah biaya CPR naik, RTS pula orderannya. Kebayangkan mumetnya para penjual online, terutama seller-seller di Meta Ads saat ini. Kebalikan ya dengan produk digital yang nggak perlu stok nih, nggak perlu kirim-kirim paket, margin keuntungan yang katanya tinggi, dan sekali buat bisa dijual berkali-kali. Gitu kan jargonnya para penjual produk digital nih. Kira-kira bener apa enggak ya? Nanti kita bahas. Tapi bohong. Bang, gimana caranya buat dapat produk digital yang bisa dijual nih? Secara umum ada 4 sumber produk digital yang bisa teman-teman jual. Yang pertama jelas teman-teman buat sendiri ya. Kalau teman-teman punya skill, pengalaman, ataupun sekedar gap informasi yang mungkin jarang orang tahu ya, itu bisa dikemas dalam konten produk digital. Contohnya ebook tentang studi kasus Meta Ads ataupun trading saham gua. Itu kan gua buat berdasarkan pengalaman gua sendiri karena gua merupakan praktisi di kedua bidang tersebut. Bang, apakah harus punya follower yang banyak, audiens yang luas untuk berjualan produk digital? Menurut gue sih enggak ya. Tapi kalau teman-teman punya audiens, itu jelas lebih baik. Tapi menurut pandangan gue, yang penting itu teman-teman paham nih, praktisi dari apa yang teman-teman jual. Jangan cuma taunya kulit doang, terus buat deh e-booknya. Kulitnya juga buatnya pakai AI. Teman-teman nggak praktekin, langsung bombastis jualan. Kalau pandangan gue, itu kurang tepat sih. Karena tentunya orang yang beli produk kita berharap sesuatu nih, ada yang mereka ambil, entah itu berupa pengalaman, testing yang emang udah terbukti, dan hal-hal lain yang mungkin mereka bisa langsung terapin di kondisi masing-masing. Nah, kalau teman-teman aja nggak pernah praktekin isinya, gimana mempertanggungjawabkannya? Bener nggak? Sumber produk digital yang kedua, kalau teman-teman nih punya base audience, tapi skill untuk tutor itu belum mumpuni lah, teman-teman bisa join dengan ahlinya. Kayak ibu gua yang edisi kelola website yang ini. Itu isi dan pendampingannya langsung dari Om Bima nih, owner drwebsite.id. Jadi isinya bisa dipertanggungjawabkan. Atau dulu tahun 2023, gua pernah buka kelas AI menggunakan Midjourney. Itu mentornya Bang Afat, yang emang udah praktisi dan banyak ngerjain orderan video 3D menggunakan Midjourney seperti itu. Nah, kita bisa kerja sama dengan para ahli di bidang tersebut, terus buat produk digitalnya. Nanti sistemnya bisa beli putus ataupun kerjasama bagi hasil dengan mentor tadi ya. Kembali ke kesepakatan masing-masing. Sumber yang ketiga dengan membeli produk berlisensi PLR, MR, ataupun RR. Tentang masing-masing lisensi tersebut pernah gue bahas di video gue yang ini ya. Intinya produk dengan lisensi PLR, MR, ataupun RR itu memberikan hak kepada kita untuk menjual kembali produknya. Tentunya dengan ketentuan masing-masing vendor ya. Ada yang perlu di rebranding, ada yang perlu di repack ulang nih, mesti dirubah berapa persen, ada juga yang bisa langsung diperjualbelikan. Intinya teman-teman perlu baca nih ketentuan dari vendor masing-masing, termasuk ketentuan harga jual minimal ya, biar menjaga harga di ekosistem produk tersebut. Nggak tiba-tiba ada yang nakal nih jual produknya 10, 20 ribu ataupun 50 ribu. Kapan beli lambonya? Kalau jual produk digitalnya 50 ribu cuy. Terus make sure juga teman-teman beli lisensi ini langsung dari vendor resminya. Jangan dari tanggal berapa yang nggak jelas cuy. Karena takutnya produk itu nggak punya lisensi MR, RR, ataupun PLR. Lisensinya adalah personal use atau commercial use. Sama si vendor nakal dijual nih ke teman-teman. Terus dikasih label. Ini bisa diperjualbelikan kembali. Nah, kalau gini kan jadinya rancu ya. Kacau nantinya. Bisa-bisa akun teman-teman nanti kena ban. Kayak kemarin yang rame kejadian di link.id ya. Karena si owner aslinya punya haki cuy. Udah mendaftarkan hak ciptanya. Belum lagi kalau ditinjau dari segi keberkahannya ya. Sumber keempat adalah dengan menjadi affiliate dari produk digital. Gampangnya tugas kita itu hanya promosi, sebar-sebar link. Nanti kalau ada orang yang check out dari link yang kita sebar tadi, kita akan dapat komisi.
Komisinya biasanya berkisar antara 30, 50, sampai ada juga sih kalau nggak salah yang 70%. Baiknya teman-teman udah beli nih, udah punya produk yang tadi diafiliatkan. Jadi udah tahu benar-benar ngerasain manfaat dari produk tersebut dan harganya sebanding dengan kualitas produknya. Jangan nanti teman-teman ngejar promosi afiliatnya karena merasa, waduh, gue mesti balikin duit karena gue beli produk digital yang abal-abal. Jangan. Minimal banget teman-teman tahu lah sama kreatornya, sama vendornya. Benar-benar praktisi di bidang tersebut. Bukan cuma kulit doang. Jangan nanti materinya cuma kulit doang, teman-teman promosiin setinggi langit. Kalau ada yang beli dari link afiliasi teman-teman, tentunya bakal merasakan kekecewaan. Bener gak? Udah punya produk digitalnya. Yang nggak kalah penting adalah traffic. Ini sering banget ya dilupakan sama teman-teman. No traffic, no sales. Cuma buka Canva sebelum tidur, taruh di link.id atau di bio kamu, itu nggak bakal datengin profit cuy. Coba teman-teman lihat deh kreator-kreator yang flexing earning pendapatannya. Nah itu salah satu cara mereka untuk mendatangkan traffic. Ya memang nggak bisa dipungkiri ya, the fastest way untuk dapat attention itu dengan flexing earning cuy. Flexing pendapatan, flexing dolar. Ya mau gimana, kondisinya seperti itu sekarang ini. Mau dapat sales, mau dapat profit, ya teman-teman mesti ngonten tentang produknya, bukan ngonten tentang flexing earningnya. Kalau flexing earning kan teman-teman belum punya, jadi harusnya nih dimulai dari ngontenin produknya dulu, baru nanti kalau udah ada penjualan, udah ada profit, baru deh teman-teman bisa buat konten flexingnya. Best practice nih, kata para mastah ya, buat konten minimal sehari 3-5 kali. Konsisten terus selama 2-3 bulan. Lama ya. Mudah-mudahan produk teman nanti ada yang kebeli. Kalau biasanya nih, udah 1 pecah telur, semangat kita untuk mecahin telur berikutnya. Cuman kalau udah sebulan, 2 bulan gak pecah-pecah juga, yang ada lemes juga sih. Kalau baru seminggu gak ada closingan, terus lemes, cuma namanya anget-anget tai ayam doang. Kalau mau lebih cepat, untuk mendatangkan traffic ke produk teman-teman, ya kudu iklan. Salah satunya di Meta Ads. Itu lebih cepat datangin traffic dan harusnya lebih tertarget ya, karena kita bisa setting mau diarahkan ke audiens yang mana. Tapi sebelum iklan, pastikan toko teman-teman etalasenya ini udah bagus. Dalam hal ini landing page-nya udah siap, customer service-nya udah oke, konten-konten produknya udah dibuat semenarik mungkin dan relate dengan produk yang akan kita jual. Bang, gimana nih cara iklanin produk digital yang efektif? Udah coba iklan tapi masih boncos aja bang. Sabar teman-teman, gak usah khawatir. Abis ini ada iklannya. Sudah bikin produk digital keren tapi penjualnya masih seret. Teman-teman jangan sampai ketinggalan momentumnya. Alhamdulillah awal tahun pengangguran premium udah bisa nih profit 2 digit dari jualan produk digital. Nah di e-course kali ini gue akan bedah mulai dari konten iklan, landing page berkonversi tinggi, copywriting ads copy, dan tentunya struktur iklan Meta Ads mulai dari fase testing hingga scale up yang sering gue lakukan di campaign Meta Ads gue. Semua bakal dibedah di e-course ini. Yang mau cek metode lengkapnya bisa cek link di deskripsi ya. Yuk maksimalkan penjualan produk digitalmu dengan Meta Ads. Jadi gimana? Udah tertarik belum untuk jualan produk digital? Gue sendiri udah sejak akhir tahun 2021 kalau nggak salah ya, udah nggak jualan lagi produk fisik. Beralih ke produk digital dan jasa kreatif. Yang gue rasakan paling enak di produk ini adalah nggak ada RTS cuy. Jadi spend iklan berapa, dapat purchase berapa, langsung bisa ketahuan profit and loss-nya di hari itu juga. Dan tentunya modal di produk digital itu lebih kecil ya, dibandingkan kalau kita mesti main di produk fisik yang perlu beli barangnya terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat, serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi premium.